banyak pihak luar, pihak ketiga yang membantu kami untuk pembinaan. Kalau kami sendiri tidak mungkin bisa maksimal melaksanakan pembinaan, dilihat dari SDM kami juga yang kurang, dari anggaran juga kurang, makanya kami berharap banyak lagi pihak luar yang membantu pembinaan teman-teman warga binaan di sini. Kalau di Indonesia kita nggak bisa pungkiri ya, kadang pada saat orang punya background kriminal, dia mau kerja gitu, itu akan lebih sulit. Beda sama di luar negeri yang sudah lebih fair dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi orang mau punya background kriminal segala macam, selama mereka punya attitude yang positif dan terlihat perubahannya, mereka bisa diterima di masyarakat dengan mudah. Tapi di Indonesia stigma itu tuh masih sulit, sehingga mungkin potensi mereka ke masa depan adalah di wirausaha misalnya. Misalkan saya nanti lulus tes kuliah, saya mau lanjut kuliah dulu di luar. Saya sampingannya mau jadi instruktur Zumba atau senam aerobik. Ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kada Indra Trisnayanti. Saya adalah tim dari Pusat Studi Undiknas, Undiknas Denpasar. Oke, kali ini saya akan melakukan podcast di RCC Lapas Perempuan Kerobokan. Oke, area of focus Rotary, kolaborasi dan edukasi literasi dalam melakukan podcast seperti ini adalah cara yang cerdas untuk memberikan edukasi pada warga binaan di Lapas Perempuan Kerobokan dan perempuan-perempuan lain di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agar seluruh perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia menggunakan panca indera mereka untuk merasakan, untuk melihat segala sesuatu baik dan buruknya kejahatan. Oke, jadi di sini kami dari Pusat Studi Undiknas bersama dengan Coca-Cola Aero Pacific, bersama dengan RCC Lapas Kerobokan, dan kolaborasi Pang Padapayu of Bali Bersinar dan Perpina Sebali, dan tentunya dengan media channel Satu Bali. Kali ini media channel YouTube Satu Bali kali ini akan melakukan podcast dengan 3 wanita cantik yang sudah ada di hadapan saya ini. Halo, selamat pagi ibu-ibu. Oke, saya balik badan ya. Saya balik badan agar lebih enak gitu ngobrolnya. Iya, biar nggak tengkleng kepalanya. Halo, saya di sini bersama Ibu Kepala. Ya, siap. Ibu Kepala Lapas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Armi dari Coca-Cola Aero Pacific Partner. Selamat pagi Mbak Ayu dari warga binaan di Lapas Kerobokan Perempuan ini. Oke, kayak gitu saya satu-satu dulu deh ya, dari Ibu Kepala dulu ya kalau gitu ya. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Ini kedua kalinya ya saya ketemu sama Ibu. Betul. Ya. Iya, saya udah 2 kali loh kesini Ibu. Ibu, saya mau tanya dong, gimana sih sebenarnya aktivitas di Lapas Perempuan Kerobokan ini sehari-harinya? Karena kan saya pertama kali kesini nih waktu belum tahu banget nih tentang lapas, karena nggak pernah ya waktu itu saya pertama kali kesini. Jadi saya tuh berpikiran, di mindset saya tuh adalah, oh ke lapas nih pasti nggak boleh nih kita ketemu sama warga binaannya, kita nggak boleh ngobrol atau kita nggak boleh foto-foto dan segala macam, karena kan ketat, harus api harus dititipin di loker. Tapi setelah saya kesini, saya lihat sesuatu yang berbeda. Jadi di sini itu aktivitasnya benar-benar sangat padat, maksudnya bukan padat banget sih, jadi kayak banyak aktivitas positif yang diberikan oleh RCC Lapas Perempuan Kerobokan ini. Terus juga kekeluargaan dari warga binaan juga besar dan sangat bagus sekali. Saya melihat itu langsung, jadi saya speechless, kayak wow, keren banget ya di sini. Jadi nggak terlalu dikurung banget, nggak terlalu terikat banget di sel. Gimana sih Ibu kok bisa kekeluargaannya hidup banget seperti ini? Apa aja sih yang kegiatan mereka yang dilakukan? Mungkin sebelum saya menjelaskan sedikit, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nilu Putu Andiani. Kebetulan saya mendapatkan tugas kepercayaan sebagai Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan ini. Jadi seperti Mbak lihat, mungkin sudah 2 kali ke sini. Di Lapas Perempuan Kerobokan ini, teman-teman warga binaan pemasyarakatan memiliki beberapa kegiatan di sini. Dari bangun pagi itu mereka sudah pagi jam 7 sudah dibuka blok mereka. Yang agama Hindu, mereka melakukan sembahyang ke pura.
yang Muslim juga sholat, begitu juga dengan yang agama lain mereka melakukan aktivitas keagamaan mereka. Biasanya setiap hari Senin sampai Jumat itu setiap harinya ada dari Departemen Agama yang datang memberikan pembinaan untuk keagamaan. Ya, secara bergantian. Hari Senin mungkin agama Islam, hari Selasa agama Hindu, hari Rebo agama Kristen dan seterusnya. Jadi secara bergiliran ada dari Departemen Agama yang untuk kegiatan keagamaan. Sedangkan dari pembinaan untuk keterampilan, kami bekerja sama dengan pihak-pihak luar, mungkin dengan yayasan, dengan Perpina Bali, dengan Rotary Club, dengan banyak lagi yayasan yang ikut berperan untuk pembinaan mereka, memberikan skill keterampilan untuk mereka, bekal mereka nantinya apabila keluar dari lapas memiliki skill untuk bisa mencari pekerjaan, untuk membantu perekonomian keluarga sehingga mereka nantinya tidak kembali lagi ke lapas. Itu harapan kami ke depannya. Jadi banyak instansi lain, yayasan-yayasan yang ikut tergabung. Kemarin juga ada dari BLK yang memberikan keterampilan, ada yang menjahit, ada yang spa, ada juga tata boga, membuat kue dan lain sebagainya. Itu sangat, kami memang berusaha mencari pihak luar untuk memberikan skill keterampilan untuk mereka. Jadi kalau mereka sudah dari pagi mendapatkan kegiatan, capek, sore istirahat tidur. Jadi tidak ada pikiran negatif lagi yang mau dilakukan di dalam. Oke, jadi mereka tidak akan berpikiran kalau mereka misalnya diem-diem aja pasti mereka akan berpikiran negatif kan lagi. Nanti bisa jadi stres mereka di dalam bengong aja. Kalau sudah banyak kegiatan, mereka otomatis sudah lupa dengan permasalahannya, bisa menjalani pidana dengan baik di sini. Terus setelah itu nantinya ke depannya setelah kembali ke keluarga, ke tengah-tengah masyarakat, mereka bisa dengan baik beradaptasi lagi. Oke, sangat positif sekali ya. Ternyata saya kira cuma di sinetron dan drama-drama saja, maksudnya mereka boleh keluar kayak gitu. Ternyata di dunia nyata juga seperti itu. Memang bahkan sudah lebih positif sekali. Sudah ada jadwalnya setiap hari mereka buka blok jam 7. Dari jam 7 sampai setengah 12 mereka melakukan kegiatan pembinaan. Jam setengah 12 masuk lagi untuk istirahat, makan siang, dan jam 1 buka lagi sampai setengah 5. Sebelum itu mungkin ada yang pagi juga, ada senam pagi juga. Oh iya, tadi saya lihat ada senam pagi ya, gitu. Sore juga ada, mereka membuat siapa yang suka kegiatan kayak dance begitu. Sore-sore ada yoga juga dari pihak luar. Ada yoga juga. Ya, dari yayasan banyak pihak luar, pihak ketiga yang membantu kami untuk pembinaan. Kalau kami sendiri tidak mungkin bisa maksimal melaksanakan pembinaan, dilihat dari SDM kami juga yang kurang, dari anggaran juga kurang, makanya kami berharap banyak lagi pihak luar yang membantu pembinaan teman-teman warga binaan di sini. Oh, pasti tentunya. Sangat positif, menurut saya tuh sangat positif sekali ya Ibu ya, banyak kegiatan mereka juga di sini dan mereka juga kekeluargaannya sangat tambah erat-erat banget, tambah kuat banget. Soalnya kemarin saya juga sempat lihat ada temennya satu mungkin pindah ya dari sini ke lapas yang lagi satu, itu benar-benar kekeluargaannya. Betul. Mantap sekali kalau menurut saya pribadi. Jadi saya berharap mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi yang membantu di lapas perempuan Kerobokan ini, untuk mungkin nanti akan ada les yang lain, bahasa Inggris, komputer. Karena tadi dari Coca-Cola Aero Pacific, Pusat Studi Undiknas, dari Koperasi Pengpada Payu, of Bali Bersinar, Perpinas Bali itu sudah menyumbangkan kalau nggak salah laptop ya Ibu untuk menunjang kegiatan mereka yang ada di sini. Oke, saya harap itu berguna dengan sebaik-baiknya. Ya, benar. Oke. Halo. Halo Indah. Jangan bosan ya Indah. Untungnya masih belum bosan ya Kak ya. Kakak, apa kabar? Baik.
Bali kan? Sudah dari hari Kamis Dari sore. Kamis. Dari Ya. hari Kamis sampai hari ini udah kemana aja? Dari lapas ke lapas. Oh, kunjungannya lapas ke lapas. Bukan ke pantai. Belum. Besok. Adanya. Kakak ini udah yang keberapa kali nih ke lapas? Ini baru, kalau yang ke Kerobokan baru sekali. Kemarin yang di Karangasem ya, untuk LPK Karangasem, betul. Gimana nih Kak ngelihat lapas secara langsung? Gimana kesannya Kakak nih setelah Kakak masuk ke dalam? Kayak gimana situasinya? Iya, ternyata tidak se-depressing ya, tidak seserem yang dibayangkan ya. Karena kemarin di Karangasem, di sini juga orang-orangnya pada semangat, pada terlihat optimis gitu kan, aura positifnya sangat kuat. Jadi tidak seseram yang saya bayangkan gitu. Masih bagus ya? Banget Betul, dan semangatnya. Baik banget. Iya. Warga binaannya baik-baik semua loh. Saya mengakui itu karena ketika baru sampai, wah ini luar biasa sekali. Friendly. Terus melihat mereka mengikuti pembelajaran beberapa kali juga saya melihatnya. Mereka dengan tekun, bahkan mungkin saya nggak mau bilang orang luar ya, mungkin yang lain mungkin setelah mahasiswa atau apa belum tentu mengikuti secara tekun seperti ini. Ini tekun banget. Jadi mereka benar-benar memperhatikan apa yang diberikan oleh instruktur mereka, oleh guru atau oleh pengajar mereka, benar-benar mereka perhatikan sekali seperti itu. Kakak gimana nih pesan, kesan, terus terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan? Ini gimana pendapat kakak seperti itu? Jadi kan memang kalau dari Coca-Cola Euro Pacific Partners, kita punya kontribusi sosial ke masyarakat. Kita nyebutnya pilar society gitu. Nah, di situ salah satu targetnya adalah ke pihak-pihak yang mungkin punya latar belakang kriminalitas gitu. Karena apa? Kalau di Indonesia kita nggak bisa pungkiri ya, kadang pada saat orang punya background kriminal, pada saat katakanlah dia mau kerja gitu, itu akan lebih sulit dibandingkan mungkin kita nindah ya kan. Beda sama di luar negeri yang sudah lebih fair dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi orang mau punya background kriminal segala macam, selama mereka punya attitude yang positif dan terlihat perubahannya, mereka bisa diterima di masyarakat dengan mudah. Tapi di Indonesia stigma itu tuh masih sulit, sehingga mungkin potensi mereka untuk ke masa depan adalah di wirausaha misalnya gitu. Nah, akhirnya pertama ngelihat kegiatannya Tuibu ya, kegiatannya Tuibu kayak wah banyak banget nih, terus kok pas nih align sama ininya Coca-Cola gitu kan, target society Coca-Cola bahwa kita harus ada mencari, kita nyebutnya beneficiaries yang align di kriminalitas, yang punya background kriminalitas. Akhirnya ya udah kemarin ke LPK Karangasem, sekarang di Kerobokan. Kita mungkin belum bisa banyak support, baru dalam bentuk laptop aja, karena aku melihat pendidikan di Indonesia itu masih banyak fokusnya di pendidikan formal dibandingkan informal ya kan. Sedangkan kalau kita ngomongin, oh ini panjang sih pasti bakal, kalau kita ngomongin kemiskinan kan, kemiskinan Indonesia terus terstruktur ya, struktural ya. Jadi pada saat orang tuanya miskin ya anak-anaknya akan miskin, akses pendidikannya juga akan sulit gitu. Contoh sederhana, pada saat anak perempuan dijodohkan oleh orang tuanya untuk menikah, pendidikan formal mana sih yang masih mau terima anak yang sudah dinikahkan? Sedangkan kan keputusan menikah itu kadang bukan dari si anak, ya kan, dari orang tuanya, tapi dia sudah terputus tuh hak-haknya sebagai anak, karena di Indonesia peraturannya seperti itu, sayangnya gitu. Nah, makanya ada sistem kejar paket ya, ABC, walaupun ternyata itu pun belum menjadi hal yang menarik ya mungkin bagi masyarakat ataupun pemerintah gitu. Nah, di sini mungkin yang bisa kita support baru dari sisi laptop dulu yang sudah komplit software segala macam, dengan harapan pada saat tadi kan Ibu Kalapas bilang bahwa di sini pun ada kejar paket ya. Nah, nanti pada saat toolsnya sudah ada, perlengkapannya sudah ada, warga lapas bisa mulai belajar gimana sih cara penggunaan komputer gitu. Kursus komputer itu kayak gimana sih gitu, karena kita udah modern, digital itu di mana-mana kudu digital lah. Tadi saya baru ditelepon salah satu bekas tim saya bilang kalau konsep digital di bank sampah gimana segala macam gitu kan, semuanya udah pengennya digital gitu kan, smart
smart village, smart city, smart yang lainnya. Tapi kalau people-nya nggak smart kan semua juga bohong ya, gitu kan. Jadi kita kasih tools komputer dengan harapan mereka bisa mengakses segala jenis informasi, karena pasti kan perkembangan perubahan kebijakan ataupun perubahan dunia, perubahan jenis usaha itu kan berprogres terus. Mereka bisa mencari tahu informasi lebih dalam dari situ. Nanti itu bisa menjadi bayangan mereka atau planning mereka saat sesudah dari sini tuh mau ngapain. Kurang lebih seperti itu sih. Apa seperti itu ya Kak Armi ya. Karena di sini juga banyak banget hal-hal yang positif. Jadi mereka, jika mereka tidak diterima di industri pekerjaan, mereka bisa membuka suatu usaha dari yang telah mereka pelajari selama di sini. Contoh di sini ada kelas masak seperti itu, menjahit. Iya, menjahit. Kelas salon ada. Oh, ada kelas salon juga ya Ibu ya. Oh. Iya, di sini juga ada banyak kelas yoga. Siapa tahu bisa jadi instruktur yoga seperti itu. Iya kan, siapa tahu setelah dari sini ada yang bisa membuka usaha kue. Ya, betul. Siapa tahu kan Ibu. Terus apalagi sekarang Coca-Cola, Aero Pacific Partner sudah menyumbangkan laptop, siapa tahu bisa menjadi pengusaha startup. Kan siapa tahu itu lebih bagus lagi kalau misalnya seperti itu besar harapan dari kita, dari Ibu Kepala Lapas Perempuan juga, betul. Dari Kakak Armi juga ya. Jadi banyak semoga kedepannya mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kakak Armi punya quotes nggak buat hari ini gitu? Aduh, apa ya? Kemarin nulis di tembok kenangan itu, everything will be alright in the end. If it's not right, then it's not the end. Artinya segala hal pasti akan berakhir dengan baik. Kalau masih belum baik, ya berarti belum menuju pada akhirnya, gitu. Itu aja sih. Pagi ini keren. Oke, terima kasih Kakak, Ibu Kepala. Saya mau ke wanita kita yang ketiga ini. Halo Mbak Ayu. Halo. Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Ayu tadi pagi udah ngapain aja nih sebagai warga binaan di lapas? Tadi pagi buka blok pagi jam 7, kita kamar blok-blok yang lain biasanya bersih-bersih kamar setiap hari Sabtu itu. Iya, setiap Sabtu. Terus habis itu kita lanjut tadi di aula. Tadi saya lihat ada sedikit gini ya, instruksi, ada senam juga gitu ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu, maaf nih kalau saya boleh tanya-tanya sedikit, nggak apa-apa ya? Oke. Oh, mungkin nanti akan saya tanya, sorry, terkait dengan kasus Mbak Ayu di sini. Itu maaf nih, kasusnya tentang apa ya? Oh, narkotika. Oke, kira-kira Mbak Ayu udah berapa lama nih di lapas perempuan Kerobokan ini? Sudah 2 tahun 5 bulan. Vonis saya 6 tahun 5 bulan. Vonisnya 6 tahun 5 bulan. Di sini sudah 2 tahun 5 bulan. 5 bulan. Oke. Selama 2 tahun 5 bulan ini, hal positif apa sih yang udah Mbak Ayu dapatkan di lapas perempuan Kerobokan ini? Banyak banget ya di sini. Saya di sini tuh jadi instruktur senam tiap pagi. Terus siangnya di kamar, kalau nggak di kamar buka blok buka blok siang di aula. Kita ngerajut barang-barang sama teman-teman, bikin baju. Saya udah bisa yang bikin baju, bikin shawl, bikin tas. Keren banget ya, udah bisa bikin shawl. Saya aja belum tentu bisa, bahkan saya megang jarum sama benang aja mungkin masih susah banget buat masukin itu ya. Masukin benangnya ke dalam jarum tuh susah banget loh. Makanya saya nggak bisa ngelakuin hal itu gitu. Terus apalagi kalau sore saya instruktur Zumba juga. Zumba. Ya, mau dong jadi murid ya. boleh kalau mau ikut. Sekarang kan kayak gentong banget ya. Enggak. Moleh. Boleh ya. Montok ya. Montok ya. Terus saya juga pengen loh ikut Zumba gitu. Mbak Ayu mau nggak nanti ngajarin saya gitu Zumba? Ntar saya setiap sore deh kesini ikut Zumba sama ibu-ibu dari warga binaan lapas Kerobokan Perempuan ini. Lumayan kan nurunin berat badan. Lumayan banget nurunin berat badan. Soalnya kan numpuk lemak-lemak itu di sini di kulit. Di kulit sini lemak-lemak nasi itu. Tuh, dengerin dah. Keren. Saya banyak banget loh lemaknya di sini. Sorry, saya mau nanya, tapi sebelum Bu Ayu atau Mbak Ayu, sorry saya boleh manggil apa ya? Mbak atau Bu? Apa aja boleh, saya manggil Bu Ayu biar lebih sopan ya. Nanti takutnya saya ada selentingan gitu kan nggak enak didengar gitu, nggak enak dibaca gitu.
Mbak Ayu, Bu Ayu maaf. Jadi sebelum Bu Ayu berada di sini itu pekerjaan Bu Ayu apa ya kalau saya boleh tahu? Sebelum saya ke Bali, saya di Kalimantan kerja kelapa sawit. Saya bagian mupuk. Oke. Bagian pupuknya kita. Terus datang ke Bali sini karena ceritanya mau nengok anak gitu. Sama mama kan di sini. Terus habis itu karena males lagi balik karena anak-anak sekolahnya di sini, nggak mau dipindah ke sana ke Kalimantan. Akhirnya saya menetap di sini jadi ibu rumah tangga. Suami saya kerja masih kuli bangunan. Kuli bangunan. Oh, waktu itu tahun berapa Bu Ayu? 2001. Karena saya balik ke sini 6 bulan, baru dapat 6 bulan habis lebaran itu saya ketangkep. Gitu. Oke, saya nggak mau bersedih-sedih untuk pertanyaan seperti itu kan, takutnya nanti bersedih jadinya air mata ya yang bercucuran di sini ya kan nggak enak. Ini kan podcastnya santai ya, maksudnya santai tapi berwawasan untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang akan menyaksikan podcast ini. Oke. Mbak Ayu, Bu Ayu, sorry. Apa tujuan Bu Ayu nanti setelah keluar dari lapas ini? Kan lagi 4 tahunan ya keluarnya ya. Kalau nggak nyampe ya 4 tahunan. 4 tahun ke depan, apa yang akan Bu Ayu lakukan ketika Bu Ayu sudah tidak berada di sini lagi? Karena Bu Ayu kan sini, tadi saya dengar dari Bu Kepala, Mbak Armia juga ngelihat, saya sendiri pun juga melihat banyak sekali kegiatan positif, memasak atau segala macam. Apakah ada tujuan Bu Ayu atau program Bu Ayu ke depannya 4 tahun ke depan setelah dari sini? Kalau saya misalkan saya nanti lulus tes kuliah, saya mau lanjut kuliah dulu di luar. Terus mungkin saya sampingannya mau jadi instruktur Zumba atau senam aerobik. Ya. Instruktur Zumba atau senam aerobik. 4 tahun lagi saya umurnya 30, udah peyot kan, udah agak peyot. Gak usah ngomongin nggak usah ngomongin umur ya, sorry. Kayaknya ada yang, tapi tetap cantik loh, tetap cantik, tetap langsing, tetap singset, tetap putih. Kak Armi nggak kepanasan di sana? Oh kepanasan, saya takut loh Kak Armi hitam nanti kan kasihan. Kulit skincare mahal, skincare lagi mahal-mahalnya sekarang gitu, belum ada diskon. Tapi kalau umur 40-an kan di sini juga ada kok yang senam lansia. Kebetulan saya juga ngikut juga. Senam lansia. Iya, bareng-bareng sama Miss Mary. Oh, Miss Mary. Ya, Miss Mary dari sini atau? Dari luar. Oh, dari luar. Sorry. Orang luar Australia. Oh, orang Australia. Oh, dia mengajar di sini Zumba. Ya, setiap hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat. Banyak banget hal positif. Saya aja nggak Banyak. pernah. Sore-sore Zumba itu nggak pernah. Jadi asisten instruktur gitu. Iya, waduh. Oh, oh keren banget. Nari juga dia pinter. Nari Bali? Bali, nari Nusantara, Papua, Bali, payung, saman, Bisa dari Saman? bisa. Wow, keren banget. Tapi dia pasnya nari Papua itu. Oh, nari Papua. Saya aja nggak pernah loh nari-nari yang sampai ke arah Nusantara itu. Ya, dia pintar. Karena saya kaku banget, makanya saya pengen nanti kalau Mbak Ayu misalnya 4 tahun ke depan saya udah 30 nih, saya mau dong ikut kelas Zumba ya Bu Ayu dong, boleh ya? Nanti kita calling kalau misalnya udah keluar. Betul. Semoga Panggil ke nanti ke Undiknas. depannya saya Mbak Armi juga akan bisa tetap berkunjung ke sini. Dan dengan Ibu Kepala Pusat Studi Undiknas saya juga, Dr. Gumtini Gorde itu juga akan melakukan, semoga terus akan bisa melakukan hal-hal positif seperti Betul, yang bermanfaat seperti ini, seperti itu. Kami sangat berharap. Iya, kalau masak gitu? Saya lagi ikut juga, lagi ikut BLK Memasak sama teman-teman yang lain. Baru besok hari Senin kita ujian. Ujian. Ya, ujian. Memasak. Dapat sertifikat Dapat sertifikat. mereka. Wow. Sebelumnya saya tata rias sudah dapat sertifikat. Oh, Tata Rias sudah dapat sertifikat. Aduh ya ampun. Calon mua. Kebetulan Mbak dari Salon Agung Oh, dari Salon memberikan Agung. 50 orang warga binaan ikut ujian, ikut Make up ya, kursus make up ya, MUA. dan Wow. sudah mendapatkan sertifikatnya. juga. Salon Agung Jadi kan lengkap. lumayan terkenal juga di Bali, itu salon yang bagus loh di Bali. Sangat Ya, ini banget. banyak ininya. Banyak banget hal-hal positif Iya, yang betul. ada di sini. Jadi mereka tidak akan merasakan kesedihan juga. Walaupun kadang kangen ya sama keluarga, tapi kan
semoga bisa terobati juga dengan hal-hal positif Iya, yang betul. ada di sini, karena banyak sekali ibu kepala RCC Lapas Perempuan Kerobokan ini banyak sekali memberikan hal-hal yang positif kepada warga binaan di Ya, sini. itu atas bantuan dari masyarakat, Oke, dari pihak iya, ketiga yang kita mau tidak akan mendukung bisa. program pembinaan di sini. Jadi mereka kalau untuk bertemu keluarga juga ada waktunya. Oh, ada waktunya Ada. juga. Nanti mau ketemu saudara, ada suami atau anaknya, ada jadwal-jadwalnya juga. ada Mereka jadwal. bisa bertemu. Ada jam kunjungan. Ada jam kunjungannya. Kalau mereka memang tidak diperbolehkan bawa handphone di dalam, iya. tetapi kami menyiapkan sarana berupa ada video call gratis setiap hari Sabtu dan Minggu. Weekend ada yang video call disiapkan. gratis. Ya, ampun. tapi kalau mereka mau setiap hari, kami juga menyediakan prasarana video kuartel di sini. Kuartel, Ada oh, video ada call juga bisa. Oh, di video sini. call. Jadi nggak putus Komunikasi. komunikasi sama orang tua, sama anak kita. Iya. Tetap masih komunikasi. Apalagi kita kan pasti Bu Ayu juga ada keluarga yang di Ya, luar yang masih menunggu anaknya, kedatangan mungkin anaknya ya, Bu Ayu. orang tua, bisa itu semuanya. Jam kunjungan juga kami buka, jadi setiap harinya ada memang waktu untuk kunjungan keluarga. Oh, begitu. Ya ampun, benar-benar agar mereka juga tidak ke hal negatif lagi, Ya, betul. Bu ya. Jadi biar positif terus semua. Ya, betul. Jadi memberikan mereka pelajaran juga Ya. ke depannya, mereka menjadi yang lebih baik lagi. betul. Apa tadi Kak Armi, masa depan sulit, masa lalu sulit? Masa lalu memang sudah Su- terlanjur harus- kelam. Iya. Tapi masa depan saya masih bisa cerah. Oke, siap. Bagus banget karena nanti siapa tahu Bu Ayu mau buka Mau buka either salon, catering, bisa, catering bisa, jadi instruktur. bisa, buka usaha jahit juga bisa. Banyak hal positif ketika ya biasa mungkin yang kita tahu ya Kak Armi, Ibu biasanya kalau yang sudah ada dari warga binaan atau dari lapas itu ketika keluar itu jarang ada industri yang melirik seperti Betul. itu industri gitu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang memberikan kesempatan. Betul. Seperti Bisa. itu. Karena setiap orang pasti bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Ya, Mbak. Seperti di sini. Ya. Ya, harapan kami juga bisa membantu perekonomian keluarga, minimal mereka bisa membuat untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi kan banyak yang memang mereka yang masuk ke sini ini karena faktor ekonomi Iya, yang utama, faktor ekonomi itu. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan skill keterampilan di sini mereka kedepannya sudah bisa mengatasi itu dan belajar dari pengalaman terdahulu. Belajar dari hal yang sebelumnya, dari masa lalu yang sebelumnya. Mau kuliah apa nanti kira-kira? Karena saya mau ngikut tata boga gitu, mau usaha aja sih, kayak jualan kecil-kecilan dulu gitu. Kan siapa tahu dari kecil kan bisa jadi besar, kita nggak ada yang Betul. tahu rezeki orang. Siapa tahu dari Buka kecil, bakery? iya buka siapa tahu bisa punya toko bakery Bu Ayu gitu Nah, kan. Sekarang Ya, kan tidak harus ada tokonya. Iya. Di rumah pun online sudah iya sudah banyak sekali. Sudah ada platform-platform online yang lainnya, itu bisa kita jualan di mana aja itu Ya, bisa sebenarnya gitu, sambil mungkin bisa kerja juga hal sampingan yang lain, bisa juga jualan online kan, banyak kegiatannya nanti. Oke, dari Mbak Armi mungkin ada harapan atau sedikit kata-kata dari Ibu juga, siapa tahu ada memberikan harapan untuk warga binaan yang ada di Lapas Kerobokan Perempuan ini. Mungkin tetap semangat, tetap optimis. Astungkara, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Walaupun kadang mungkin saya sendiri kadang suka ngerasa nggak baik-baik aja, tapi ya pasti akan selalu ada jalan keluar menuju yang terbaik gitu aja sih. Dan apa ya, semua yang sudah ada, yang sudah diberikan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bikin kita nggak bisa bergantung sama orang lain ya. Maksudnya mungkin sekarang di sini banyak yang ngasih support segala macam. Terus kalau misalnya kita pengen tadi Mbak Ayu bilang pengen kuliah juga, pengen buka usaha juga, tapi satu-satunya orang yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri sebelum kita akhirnya bisa rely atau mengandalkan orang lain. Itu aja dulu. Kalau dari Ibu Kepala? Kalau Mungkin ada. dari saya, mungkin khusus untuk warga binaan di Lapas Perempuan, tetap semangat, ikuti aturan yang berlaku di Lapas Perempuan, ikuti pembinaan dengan baik, itu diambil positifnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya setelah di luar
di tengah keluarga, di masyarakat bisa bermanfaat, terutama dari segi ekonomi, mungkin bisa membantu apa yang didapat pembinaan di dalam lapas. Harapan kami juga untuk masyarakat luar, siapapun masyarakat yang ingin bergabung memberikan pembinaan ke lapas perempuan ini, kami sangat terbuka, welcome sekali, dengan senang hati kami menerima, karena mereka ini juga masih masyarakat kita yang harus kita juga beri dukungan, jangan di stigma. Mereka pernah salah, tapi harapan besar mereka bisa kembali dan tidak melakukan kesalahan lagi. Itu harapan kami. Suatu kebanggaan bagi kami petugas pemasyarakatan apabila teman-teman kami warga binaan bisa benar-benar kembali ke tengah-tengah keluarga, ke masyarakat, tidak melakukan tindak pidana lagi. Iya, betul. Tidak mengulangi kesalahan Betul. yang sama lagi dari yang sebelumnya. Betul. Dari Bu Ayu mungkin ada. Kalau dari saya pesannya buat masyarakat yang mau membantu lapas, yang mau ngasih kayak buat kita bebas nanti, supaya kita punya skill di luar nanti, motivasi, yang mau ngasih motivasi, kita terima kasih banget kalau ada yang mau bantu masyarakat mau ke lapas. Harapannya ketemu sama keluarga, sama anak-anak. segera. Ya amin ya, Stungkare. Stungkare, Semoga amin. secepatnya bisa bertemu dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan suami juga ya Ibu Ayu ya. Semoga bisa berkumpul lagi seperti dulu dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya, betul. Seperti itu. Oke, kayaknya udah lama banget kita berbincang-bincang dengan 3 wanita cantik-cantik ini. Mungkin saya punya tagline nih. Mungkin bisa diikutin ya? Bisa. Perempuan berkarya, warga binaan berjaya. Oke, kita sama-sama bilangnya ya. Oke, sebelum podcastnya selesai, boleh dong ya sekali-sekali. Ya, Kan betul. kita nggak akan nunggu tiap hari Bu ya. Ya, Tapi betul. semoga saya juga nanti bersama Bu Gong Dini Gorda akan tetap kesini dengan Betul. Kak Armi juga, ketemu sama Bu Ayu dan warga binaan yang lainnya. Mungkin nanti saya akan keliling, boleh Ibu ya? Boleh, Mau silakan. lihat-lihat di Dalam sini, seperti apa ya, kegiatan mereka, kepo. ngapain aja, ya. Saya Silakan. soalnya orangnya agak kepo gitu. Tapi ya gimana ya, jiwa keponya meronta-ronta biar lebih tahu, biar saya juga bisa berpikir, oh ternyata kalau kita melakukan ini akan berakibat betul. seperti ini, kita akan begini gitu. Jadi mungkin Ya. saya akan menampung hal positif walaupun di sini ada negatifnya. Betul. Suka OVT juga ada ya. Oke. Boleh dong ya. Oh, siap. Perempuan berkarya, warga binaan berjaya. Oke, kita bilang bareng-bareng ya. Ya. Sebelum podcastnya ditutup, oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini di YouTube channel Bali 1 ini. Saya Kak Dena Trisnayanti mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf ya ibu-ibu semua kalau misalnya saya ada salah ucap, salah kata, Ya, mungkin agak tersinggung gitu. Oh kakak, oh ya belum ibu-ibu belum nikah. Jadi masih kakak cantik, Kak Armi cantik banget loh. Benar, serius. Iya, ibu juga gak kalah cantik. siap. Ibu pagi-pagi udah, ibu di umur segini tuh menurut saya ibu cantik Oh loh. iya, terima kasih. Cantik banget loh ibu. Ibu kepalanya cantik banget loh, ya kan? Terima kasih. Oke. Terima kasih buat semuanya. Perempuan berkarya, warga binaan berjaya. Thank you.